Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arvina Anahau, nomor induk mahasiswa 23011906667. Saat ini saya mengajar sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Pabeluai, Kecamatan Pabeluai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada mata pelajaran fisika dengan materi fluida statis dan sub pokok bahasan hukum Archimedes kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Pabeluai secara tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Jadi hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita mengawalinya dengan doa, dan saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu dari pagi pada saat hari ini. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau belajar. Kami mohon perkenan kita kasih Tuhan agar menuntun dan membimbing kami dari awal hingga kami mengakhirinya dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Rizky. Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Altriayu, hadir Bu Amelia, hadir Bu Alisa, hadir Bu Unsu, Delvi, hadir Bu Deslin, Melton, Fernandus, Indro, Zulkifli, Kelvin, Lemba, Leonardo, Maria, Martinus, Mehan, Mentari, Novia, Putri, Ina, Rizky, Supriyance, Yera. Oke. Jadi satu orang yang tidak hadir hari ini ya. Ya, Bu. Oke. Sebagai bentuk kecintaan kita pada tanah air Indonesia, saya minta kita semua berdiri dan kita menyanyikan lagu. Oke. 1, 2, 3. Republik
kembali. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi fluida statis dengan sub pokok bahasan hukum Archimedes. Yang lalu kan kita sudah pernah belajar tentang fluida statis, yaitu hukum Pascal. Jadi hari ini kita belajar tentang hukum Archimedes. Namun sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu, apakah semua massa jenis zat cair itu sama? Sama atau tidak? Tidak ya, tentu tidak sama. Terus yang berikut, apakah massa jenis air aqua sama dengan massa jenis air garam? Tidak. Mana yang lebih besar? Air garam, karena di dalamnya dia mengandung ion ya. Oke, kita akan masuk pada materi dan Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum kita mengetahui tujuan pembelajaran kita melihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Semua sudah bisa lihat? Jadi kompetensi dasar yang kita capai hari ini yaitu menerapkan hukum-hukum pada fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Lebih tepatnya menganalisis hukum Archimedes. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran problem based learning. Jadi model pembelajaran berbasis masalah ya yang kita pelajari hari ini. Itu kita bisa menganalisis hukum Archimedes dan permasalahannya dalam kehidupan. Oke. Perlu kita ketahui apa itu hukum Archimedes, ya. Kita semua boleh lihat di layar. Kita harus mengetahui apa itu hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini berhubungan dengan gaya apung, ya. Gaya apung, yaitu gaya apung, gaya tenggelam, kemudian melayang. Jadi itu akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan berikut, kita juga harus mengetahui apa itu Archimedes atau seorang ilmuwan asalnya dari mana ya. Kita perhatikan. Jadi Archimedes ini seorang ilmuwan atau filsuf yang berasal dari Italia. Jadi dia ini tinggal di Italia. Terus orang Yunani kuno. Kemudian di sini dia mengetahui atau menerapkan apa yang diperintahkan oleh raja pada saat itu ya. Jadi karena dia tidak bisa memecahkan masalah itu, muncullah idenya pada saat dia mandi. Seperti yang ada di layar ya. Nah, terus ide itu muncul ternyata ketika orang mandi itu timbul yang namanya gaya apung. Kenapa kita tidak bisa tenggelam? Itu yang akan kita selidiki hari ini ya. Oke. Di sini ada bunyi hukum Archimedes, ada yang bisa baca? Coba lihat perhatikan di layar. Oke, bisa lihat kan? Bisa. Oke. Apa tuh bunyi hukum Archimedes? Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke. Jadi benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian di dalam zat cair akan mengalami apa? Gaya, baik itu gaya ke atas, baik itu gaya apung, tenggelam maupun melayang. Di sini ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Itulah yang akan kita selidiki hari ini untuk kita bisa membuktikan apakah betul pada hukum Archimedes itu menerapkan hal tersebut ya. Saat ini Ibu akan membagi kita dalam bentuk kelompok. Silakan duduk berkelompok supaya kita bisa mengerjakan LKPD yang ada.
LKPD masing-masing. Jadi silakan setiap kelompok mengambil alat dan bahan yang sudah tersedia di depan ya. Sini ada air, garam, telur ayam, beras bubuk, panas mengaduk dan seterusnya. Silakan ambil dan ingat hati-hati ya. Ini batang tengah juga. Silakan ambil. Jadi setiap kelompok mengambil 3 buah gelas ukur yang berisi telur ayam ya. Oke, hati-hati. Baik, di depan kita sudah ada alat dan bahan yang tersedia. Silakan setiap kelompok membaca LKPD yang ada. Oke. Ya, silakan. Alat dan bahan sudah tersedia kan? Sudah, Bu. Silakan menuangkan air di setiap gelas ukur yang ada. Telur ayamnya dikasih luar ini ya. Hati-hati pecah. Oke. Masukkan telur ke dalam gelas air peluh. Tuangkan air di dalam gelas ukur masing-masing ya. Langsung isi air ya. Kenapa gemetar? Pelan-pelan. Oke. Setelah kita menuangkan airnya, kita baca lagi LKPD-nya. Ya. Air terlalu banyak. Oke, mohon perhatian untuk gelas ukur yang pertama tidak diberi garam ya. Yang kedua baru diberi garam 1 sendok. Yang ketiga 2 sendok. Dan perhatikan apa yang terjadi ya. Masukkan telur ke dalam gelas dan air pelan. Masukkan telur. Oh, dia di sini ya. Oke, yang lain aduk ya. Ya. Tambahkan lagi garam sampai terlihat apakah benda itu melayang, beraroma atau menghilang. Perhatikan apa
Ini juga ditambahkan lagi. Ini kira kan dia sudah berapa sendok tadi? Nah, ini juga harus perhatikan ya. Pelan-pelan ya, aduknya pelan-pelan. terjadi antara Kelompok satu sudah. Aduk dia, aduknya pelan-pelan. Oke, perhatikan apa yang terjadi ya. Oke, kelompok satu, kelompok dua, perhatikan apa yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian sudah lakukan, isi di dalam tabel yang tersedia di LKPD. Silakan isi tabelnya. Berapa sendok garam yang sudah diberikan, isi, baru tulis, perhatikan apa yang terjadi. Oke, jika sudah selesai, kerjakan soal yang ada di bagian bawah. Baru tarik kesimpulan ya. Silakan kerjain semua. Sudah semua? Oke. Kalau sudah semua, silakan satu kelompok maju untuk presentasi dan di depan. Silakan kelompok lain menanggapi. Kelompok mana yang mau maju? Ya? Kelompok satu atau kelompok dua? Silakan maju di depan. Maju perwakilan saja. Ayo sudah kelompok dua. Satu orang moderator, satu orang yang
untuk membacakan hasil konsultasi, hasil diskusi atau hasil uji coba kelompokan. Saya akan berikan kesempatan kepada Amelia untuk membaca. Dari data percobaan yang telah dilakukan, apakah mempengaruhi gaya atas? Jawab, gaya dorong. Berdasarkan analisis data percobaan, buatlah kesimpulan hasil diskusi kelompok kamu tentang hukum Archimedes. Jawab, air biasa membuat telur ayam tenggelam, air garam membuat telur ayam melayang dan terapung. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Terima kasih kelompok 2 baik sudah mempresentasikan hasil eksperimen sederhana hari ini. Dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak? Semua sudah bisa paham? Oke, silakan. Kenapa telur ayam bisa mengapung? Oke. Silakan kelompok 2. Ya? Kenapa telur ayam bisa mengapung? Seperti yang kita sudah lakukan tadi toh. Di situ kita menambahkan air garam. Yang kita ketahui bersama itu bahwa air garam itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk kembali. Tadi Ibu lihat dari sekian hasil eksperimen sederhana yang kita sudah lakukan, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya sudah melakukan eksperimen dengan baik. Terima kasih karena kita sudah melakukan semua. Tetapi Ibu mau tanya, adakah yang bisa menarik kesimpulan dari hasil eksperimen kita hari ini? Silakan. Yang bisa menarik kesimpulan. Tadi yang kita buat apa? Kesimpulannya apa? Oke, silakan. Seperti yang kita sudah lihat di layar tadi yang dijelaskan. Ada? Oke, baik. Jadi mohon perhatiannya. Ya, seperti yang kita sudah lakukan bersama tadi, itu adalah aplikasi daripada hukum Archimedes yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa benda itu bisa terapung? Kenapa benda itu bisa melayang? Kenapa benda itu bisa tenggelam? Tentu karena kita berikan zat di dalamnya, ya. Oke. Kalau di dalam kimia, garam itu apa kimianya? NaCl. Oke, kita. Jadi kalau kita memberikan zat garam di dalam air biasa, itu akan mempengaruhi sebuah benda. Tadi yang kita gunakan itu adalah telur ayam. Jadi di situ ada yang namanya tenggelam, terapung, dan melayang. Yang tenggelam itu yang tidak kita berikan zat, ya. Sedangkan yang terapung berarti kita memberikan zatnya lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan yang melayang, ya. Bisa toh? Bisa. Jadi kita beri kesimpulan bahwa menurut hukum Archimedes, ya, sebuah benda yang kita berikan sebagian atau seluruhnya zat akan ada gaya ke atas, ya. Bisa? Jadi kita bisa ketahui bersama sekarang kenapa kapal tidak bisa tenggelam ketika berada di atas air laut, ya. Oke, kita perhatikan kembali yang ada di layar sini. Nah, di sini ada penerapan daripada hukum Archimedes. Yang pertama itu kapal, ya. Kapal itu di dalamnya punya rongga, ya. Jika tidak memiliki rongga, maka dia akan tenggelam. Jadi kalau di dalam
Karena sebenarnya massa jenis air laut itu besar karena dia mengandung garam. Kemudian yang berikut ada ikan. Ikan ini dia bisa berenang dan mengisi kantong renangnya dengan udara. Jadi dia bisa naik ke atas dan juga bisa selam di dalam air. Yang berikut ada laktometer. Ini laktometer ini sebuah alat yang kita biasa gunakan untuk mengukur kepadatan daripada suatu benda. Yang berikut ada kapal selam. Nah, kita perhatikan baik-baik, besok-besok kita akan turun ke laut. Kalau kita sudah berhasil lulus SMA, dari sini kita akan ke laut. Kita akan tahu kenapa itu kapal bisa selam, kenapa itu kapal dia bisa kembali terapung di atas air. Ya, itu karena adanya gaya dorong. Oke. Yang berikut lagi, nah di sini ada yang bisa berenang? Banyak lah, ya toh. Nah, waktu kita berenang, kita tidak bisa tahu kenapa kita bisa terapung di atas air. Ya, kita hanya tahu berenang saja, kita seimbangkan badan kita bisa terapung di atas air. Padahal itu sebenarnya adalah penerapan daripada hukum Archimedes. Kita kan belajar fisika, tentu ada hubungannya dengan hukum Archimedes dan hukum Pascal yang ada di fluida statis. Oke, baik, terima kasih karena kita sudah melakukan kegiatan kita hari ini. Mari kita sekali lagi berikan aplaus untuk kegiatan kita. Ya, kita sudah dengar bersama kesimpulan dari hasil kerja kita hari ini. Dan saat ini Ibu minta kita berdiri. Kita karena kita belajar fisika, tentu kita harus tekuk fisika. Oke. 1, 2, 3. Cinta fisika tepuk tangan. Kalau cinta fisika tepuk tangan. Kalau cinta fisika, mari kita belajar. Kalau cinta fisika tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Mohon perhatiannya. Sebentar setelah kita pulang baru Ibu memberikan tugas ya, tugas rumah. Jadi sebelum kita menutup segala rangkaian kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta wakil ketua untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal belajar kami hingga kami mengakhirinya dengan baik. Ya Tuhan, kami mau pulang, tentu sertai kami Tuhan di perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dan penuh kedai kami. Ya Tuhan, inilah doa, puji Tuhan, amin. Oke, terima kasih. Sebentar setelah kita pulang, alat-alat dan bahannya tinggalkan saja ya, nanti Ibu yang atur. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat siang. Siap.